Klasifikasi penyakit internasional atau dikenal sebagai ICD, International Classification of Disease, revisi ke-11 mulai diberlakukan secara resmi sejak tanggal 1 Januari tahun 2022. Lantas, kaitannya apa dengan praktikum yang dilakukan mahasiswa akupunktur Surabaya? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akupunktur dimanapun berada, sehat ya? Sahabat, masuknya diagnosis tradisional medicine atau Chinese medicine ke dalam ICD-11 menjadi tonggak sejarah dalam dunia tradisional medicine. Ada referensi yang bagus tentang ICD-11 ini. Saya mendapatkannya dari Dr. Kiki Sulistyo, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis infertility treatment, yang juga praktisi akupunktur, dosen senior Chinese medicine di Jerman. Terima kasih Pak Kiki. Mata pikiran kami jadi terbuka dan sudah sepantasnya kita sosialisasikan ICD-11 ini sekaligus sebagai pedoman dalam menentukan diagnosa akupunktur yang akhirnya diakui di dunia internasional. Klasifikasi penyakit internasional atau dikenal sebagai ICD, International Classification of Disease, adalah suatu sistem klasifikasi penyakit yang dikelola oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan digunakan secara global. ICD dirancang sebagai sistem klasifikasi kesehatan yang memiliki kode diagnostik untuk mengelompokkan penyakit yang meliputi berbagai tanda, gejala, temuan abnormal, keluhan, kondisi sosial, dan penyebab eksternal suatu cedera atau penyakit. Setiap kondisi kesehatan dipetakan dan diberikan kategori dan kode. ICD direvisi secara berkala, yaitu melalui pembaruan kecil setiap tahun dan pembaruan besar setiap 3 tahun. Revisi ke-11 ICD, yaitu ICD-11, diterima oleh Majelis Kesehatan Dunia dari WHO pada tanggal 25 Mei 2019 dan berlaku secara resmi pada tanggal 1 Januari 2022. Nama lengkap dan formal dari ICD yaitu International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Revisi ke-11 sistem ini, yaitu ICD-11, hampir 5 kali lebih besar dari ICD-10. Revisi ini dibuat setelah pengembangan dilakukan selama 1 dekade yang melibatkan lebih dari 300 spesialis dari 55 negara. Pada revisi ke-11 ini, WHO memasukkan klasifikasi tradisional medicine ke dalam ICD. Dengan adanya standarisasi internasional akan memungkinkan untuk mengukur, menghitung, membandingkan, merumuskan pertanyaan, dan memantau dari waktu ke waktu, sehingga memberikan kesempatan bagi pengguna yang tertarik untuk mengintegrasikan pengkodean konsep diagnostik dari tradisional medicine dan western medicine. Perlu diketahui bahwa pada ICD sebelumnya, yaitu ICD-10, pengkodean yang ada tidak mencantumkan diagnosa tradisional medicine. Saat ini, akupunktur dan tradisional medicine tumbuh pesat di Amerika Serikat. Strategi WHO mendorong negara-negara anggota untuk mengintegrasikan praktek tradisional medicine ke dalam sistem perawatan kesehatan mereka selain peraturan dan penelitian. Kumpulan kode ICD-11 bab 26 mewakili bahasa diagnostik tradisional medicine sebagaimana yang dipraktekkan di Cina, Jepang, dan Korea. Pada ICD-11 bab 26 berisi daftar lengkap kondisi medis seperti dijelaskan dalam istilah tradisional medicine. Isi dan ruang lingkup berkaitan dengan gejala, etiologi, perjalanan, hasil kriteria penilaian, dan respon pengobatan yang harus distandarisasi dengan deskripsi yang jelas. Dalam hal ini termasuk pemeriksaan seperti pemeriksaan lidah, anamnesis, pemeriksaan dengan mendengarkan, auskultasi dan mencium, olfaksi,
palpasi seperti palpasi denyut nadi dan palpasi perut yang dapat ditemukan baik di tradisional medicine maupun di western medicine, tetapi untuk tujuan diagnostik yang sama sekali berbeda. Selain itu, ada beberapa temuan, tanda dan gejala yang unik dalam tradisional medicine yang tidak ada dalam western medicine, seperti pengertian pemeriksaan lidah pada tradisional medicine yang meliputi warna lidah, bentuk lidah, selaput lidah, dan lain-lain yang berhubungan dengan diagnosis. Dengan standarisasi item-item tersebut, peneliti akan dapat mengumpulkan, membandingkan, dan menganalisis bukti nyata tradisional medicine dari berbagai sumber. Seperti yang sudah disampaikan bahwa sebelum menentukan diagnosa gejala dan tanda atau disebut juga diagnosa sindrom, perlu melakukan pemeriksaan secara berurutan yang dikenal dengan Wang, Wen, Wun, Jie. Wang, inspeksi. Wen, auskultasi olfaksi, yaitu pendengaran dan penciuman. Wun, anamnesa. Jie, perabaan atau palpasi. Untuk melatih keterampilan melalui pemeriksaan ini, perlu adanya praktek, latihan memperagakan secara langsung. Ini adalah suasana praktikum semester 3 Akademi Akupunktur Surabaya. Setelah sebelumnya mendapatkan ilmu secara teori, maka kini langsung dipraktekkan secara nyata. Tampak antusias, semangat mereka, saling memeriksa antar mahasiswa. Mulai mencari nadi brachialis di lipat siku, lalu nadi radialis, dilanjutkan mengukur tekanan darah secara manual dan secara stetoskop. Dilanjutkan pemeriksaan nadi secara umum. Berapa frekuensi denyut nadi per menit? Berapa frekuensi denyut nadi per respirasi, termasuk nadi cepat atau lambat, lokasinya di mana, bagaimana kekuatan pukulannya, dan bagaimana iramanya, teratur atau tidak. Kemudian dilanjutkan palpasi nadi Chun Kuan Che, membedakan tangan kanan dan kiri. Yang menarik dan seru adalah ada yang perlu diukur dan ada yang harus dirasakan. Para mahasiswa ini ada yang datang dari Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, bahkan luar Jawa, yaitu Palembang dan Samarinda. Sahabat, masuknya diagnosis tradisional medicine dalam ICD-11 menjadi tonggak sejarah dalam tradisional medicine dan dalam ICD sendiri. Mulai tanggal 1 Januari 2022, WHO secara resmi mengakui nilai dan dampak tradisional medicine dalam penanganan penyakit dan terkait masalah kesehatan lainnya bagi negara-negara anggotanya. Dengan adanya revisi ICD ini, yaitu dari ICD-10 menjadi ICD-11, maka akan membuat data statistik ICD lebih lengkap dan lebih akurat. Terima kasih. Bila sahabat suka dengan video ini, beri tanda like ya. Dan bila ada yang ingin didiskusikan, masukan, saran, silakan menulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat.